Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sahabat inspirasi, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan Allah kebaikan, diberikan Allah kesehatan, dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku, sahabat inspirasi, materi pembelajaran kita hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan di skip, silakan simak video ini sampai tuntas. Menurut bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku, sahabat inspirasi, kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sholat merupakan tiang agama. Selain itu juga, sholat berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan kita di luar sholat. Anak-anakku, jika kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat akan mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Dengan sholat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati kita selalu ingat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walizikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, hanya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, sahabat inspirasi, sholat menggambarkan keyakinan di dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan kita sebagai manusia di hadapannya. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya, semuanya ditujukan hanya untuk mencapai keridhoannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Anak-anakku, jika doa atau surat Al-Fatihah ini kita ucapkan dengan sepenuh hati di dalam sholat, maka pikiran dan hati kita akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara sholatnya akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Begitu pula orang-orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sebagai muslim untuk melaksanakan ibadah sholat, karena selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa sholat 5 waktu, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar merupakan kewajiban bagi seorang muslim, karena sholat akan membersihkan dosa-dosanya bagi orang-orang yang memeliharanya dengan baik. Sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat merupakan tiang agama, meninggalkannya berarti merobohkan bangunan agama. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Anak-anakku, sahabat inspirasi, kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu zkurullahu zikron katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Kita sebagai seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contoh, saat sedang menunggu transportasi umum, sedang menyetir kendaraan, sedang berjalan berangkat ke sekolah, sedang menunggu temannya datang, sedang duduk, berbaring, sebelum tidur, dan lain sebagainya. Dengan berzikir bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan dosa dan perbuatan yang sia-sia, karena kesempatan waktu yang kosong berpeluang terhadap 2 hal, kebaikan atau keburukan. Cara berzikir dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua adalah zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Zikir juga bisa dengan membaca Al-Quran dan membaca sholawat. Yang ketiga adalah zikir perbuatan, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anakku, zikir juga dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub." Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Anak-anakku, sahabat inspirasi, kita diperintahkan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Salat merupakan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Salat merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmatnya yang tiada terhingga. Ada beberapa hikmah melaksanakan salat dan zikir, antara lain tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, terjalinnya hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya, terciptanya kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperolehnya kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan, akan memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperolehnya ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, akan melatih hidup disiplin dan taat aturan, akan membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat, dan akan menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku, sahabat inspirasi, bagaimana agar kita dapat konsisten dan istiqomah dalam menjalankan sholat dan zikir? Berikut ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sholat dan zikir adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memahami manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda-nunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, lakukanlah sholat dan zikir dengan niat yang tulus. Yang keenam, seringlah melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang ketujuh, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat. Yang kedelapan, banyak-banyaklah membaca buku keislaman. Anak-anakku, itulah materi kita hari ini. Semoga dari video ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.